Shalom, sahabat penyuluh dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu hari ini tanggal 11 Juli 2020. Puji nama Tuhan, walaupun kita masih dalam masa-masa pandemi seperti saat ini, tetapi biarlah media yang kita pakai yaitu YouTube bisa menjadi jembatan buat kita untuk tetap belajar firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat satu perikop dalam Alkitab di dalam kitab Zakharia. Kitab Zakharia pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 23. Bapak Ibu, saya memberikan judul renungan dari kitab Zakharia pasal 8 ayat 20 sampai 23 ini adalah menjadi Kristen yang berdampak. Puji nama Tuhan. Kehidupan orang Kristen, yaitu saya dan Bapak Ibu semua, seharusnya memiliki dampak, seharusnya memiliki pengaruh, seharusnya bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi dalam hal apa? Mempengaruhi yang baik. Menjadi dampak, memiliki pengaruh. Supaya apa? Supaya orang bisa datang kepada Tuhan. Supaya orang bisa berjumpa dengan Tuhan ketika mereka melihat kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita pun sebagai orang-orang Kristen harus mampu menarik banyak orang untuk mereka mengenal Tuhan, untuk mereka menerima Tuhan. Nah, timbul satu pertanyaan dalam diri kita, mengapa kita harus berdampak? Mengapa kita harus memiliki pengaruh yang baik kepada orang lain? Tentunya hal ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa? Mengapa saya harus memiliki dampak kepada orang lain? Yang pertama Bapak Ibu, supaya mereka ini adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka juga menerima Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 sampai 21, beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk bangsa kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada bagian ini kita dapat melihat bahwa masih banyak lagi dari bangsa-bangsa lain dan kota-kota yang lain yang akan datang kepada Tuhan. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena mereka juga ingin mengalami Tuhan. Mereka ingin melihat Tuhan. Mereka ingin mendengar tentang Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang atau bangsa Israel. Mereka melihat kehidupan orang-orang Israel yang diubahkan oleh Tuhan. Mereka yang awalnya dimurkai oleh Tuhan karena keberdosaan mereka. Tetapi setelah mereka mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Nabi Zakharia, mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan kembali. Di sini kita melihat mereka menerima janji-janji Allah yang pastinya akan mereka terima. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-21 sampai 22, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Ketika orang berhasrat ingin mengenal Tuhan dalam hidupnya, maka hidupnya mereka akan diubahkan. Sehingga mereka juga akan mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu bisa mengenal Tuhan juga. Seperti itulah Bapak Ibu, seharusnya kehidupan saya, seharusnya kehidupan kita semua sebagai orang Kristen. Biarlah kita menjadi magnet yang mampu menarik orang lain
untuk datang kepada Kristus. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam ayat yang ke-23 mengatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Ayat yang ke-23. Hal itu merupakan simbol. Ada satu kata, yaitu angka 10. Hal itu merupakan simbol kiasan yang menceritakan tentang kegenapan, tentang hukum, tentang perintah, dan pemerintahan. Saya lanjutkan bahwa menurut Ulangan 22 ayat yang ke-12, jumbai-jumbai semacam itu dipasang pada kelim baju sekeliling, pada sekelilingnya, pada gambar lukisan tentang orang-orang Farisi dari zaman dahulu juga masih dipasang sekeliling. Dan kemudian juga ditemui di mana jumbai-jumbai itu hanya dipasang pada ujung-ujungnya saja. Pada jumbai-jumbai itu haruslah dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Nah, di dalam berpakaian kita juga bisa melihat contoh dari Yesus Kristus sendiri. Pada waktu itu Yesus ketika dia berbicara di sinagog, itu dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang kedua, Yesus juga mengenakan semacam baju, ya, semacam jubah yang juga memiliki jumbai. Pada saat dia berbicara di sinagog, dia memakai jubah yang ada jumbai-jumbainya. Nah, orang-orang ketika melihat Yesus di dalam karyanya di muka bumi, khususnya pada waktu itu, melalui jamahan Tuhan, melalui tangan Tuhan, melalui kasih sayang Tuhan, banyak sekali mengalami mujizat. Sungguh luar biasa karya Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus berasal dari keturunan Yahudi dan ia sendiri adalah orang Yahudi itu. Dan melalui Yesus Kristus, orang Yahudi itu, maka bangsa-bangsa di dunia dapat memperoleh keselamatan, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Biarlah renungan kita yang singkat, yang hanya beberapa menit ini, semoga memberkati kita, bahwa menjadi Kristen yang berdampak itu sangat penting bagi kita. Bagaimana dampak yang kita timbulkan, bagaimana pengaruh yang bisa kita berikan kepada orang, itu yang penting. Karena dari hidup kita yang memberi dampak kepada orang lain, maka orang lain bisa melihat Kristus dalam diri kita. Orang lain bisa melihat Tuhan Yesus hidup dalam diri kita, sehingga pada saat mereka melihat itu, mereka tahu bahwa hidup kita ada Yesus. Dan melalui hal itu Yesus bisa bekerja menjamah mereka, membuka mata rohani mereka, sehingga suatu saat nanti mereka bisa mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Semoga renungan yang singkat ini melalui media YouTube ini memberkati Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah, di tempat pekerjaan, atau dimanapun berada. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.